Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina wa habibina wa rasulina Muhammadi wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walaki yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha', wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairul umuri awsatuha, wa qala lis-salatu wassalam aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan malam yang mulia ini, malam Ahad tanggal 23 Januari 2021 Miladiyah atau bertepatan dengan 10 Jumadil akhir 1442 Hijriah, marilah kami mengajak kita semua untuk senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang hadir paling tidak di Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Alhamdulillah sampai malam ini para jamaah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bandingkan bagaimana saudara-saudara kita yang seiman, seislam ataupun yang berbeda keyakinan tapi berada dalam satu lingkup bangsa Indonesia. Pada minggu terakhir ini mereka ada yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan musibah yang datang, apakah misalnya seperti di jamaah umat Islam yang ada di Sulawesi Barat, atau adanya gempa bumi yang korbannya sampai hari ini hampir 100 orang. Kemudian juga banjir bandang yang ada di daerah Kalimantan Selatan, sampai salah satu kampus UIN di sana ya terendam, airnya sampai 1 meter naik ke dalam kampusnya, ke ruangan-ruangannya, di mana itu tidak pernah terjadi puluhan tahun sebelumnya. Kemudian juga longsor, disertai angin yang begitu kencang atau angin puting beliung, serta banjir bandang juga di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Alhamdulillah kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan cukup di situ saja para jamaah. Bil khusus kita di Nusa Tenggara Barat ini mudah-mudahan kita tetap dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa, berkat sholawat yang pelungguh kami sampaikan, munajatkan setiap malam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang soleh ia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, keluarga kita, kaum muslimin muslimat akan dicatat dan mendapatkan satu keistimewaan yang berharga di hari kiamat kelak, berupa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, tadi disampaikan bahwa materi kita masih berkaitan dengan konsep-konsep filosofis kemasyarakatan dalam tinjauan filsafat Islam, terutama yang disarikan maknanya dari kitab suci Al-Quranul Karim. Pada malam ini kita akan melihat ada salah satu istilah, ada salah satu konsep yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, di mana konsep atau istilah tersebut disebut sebagai ummatan wasato. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita bicara ummah wahidah, maka malam ini ummatan wasato dilihat dari dua makna. Jadi ada dua makna kata ummatan wasato dalam Al-Quran. Para jamaah ini akan kita coba bedah malam ini, kita akan coba kaji, yakni ada yang disebut dengan makna eksklusif dan ada makna atau narasi inklusif. Sekedar gambaran Al-Mukarramun, pada pertemuan sebelumnya konsep ummah wahidah disebut dalam Al-Quran
Dan itu juga seperti kami sampaikan kepada kita semua, para mustami'in, para hadirin yang dirahmati Allah, bahwa ummah wahidah ini sebuah konsep yang dicita-citakan oleh Al-Quran. Bagaimana agar umat manusia ini, terutama kaum beriman, benar-benar mereka akan menjadi satu kesatuan umat yang bisa menghargai perbedaan, bisa bersatu di dalam perbedaan. Dan bahkan oleh Profesor Fazlur Rahman, beliau menyebut salah satu yang paling membuat Rasul itu sering berpikir, sering bersedih bahkan satu sisi adalah kekhawatiran beliau terkait dengan persatuan umat yang ada, terutama umat Islam. Dan itu terus beliau pikirkan, karena rupanya Allah telah katakan, Allah telah ingatkan sekali lagi, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Itu dalam beberapa ayat yang berbeda. Jika Allah kehendaki, walau sya'allah la ja'alakum, pasti sebuah kepastian akan terwujud ummah wahidah ini. Ini walau pengandaian, tapi faktanya boleh jadi tidak akan terjadi hal semacam itu. Sehingga Rasul sering sedih, Rasul sering berduka satu sisi. Ketika beliau hidup saja perpecahan terjadi, ketika beliau hidup saja banyak terjadi ujian-ujian. Umat ini ingin disatukan oleh beliau, makanya ketika terjadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, dua hal yang paling strategis yang beliau lakukan dan menjadi PR bagi kita semua, bagi tokoh agama, pemimpin bangsa, dan kita semua yang diamanahkan untuk hidup pada saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal apa yang oleh baginda Rasul itu ada dua hal besar. Yang pertama adalah beliau membangun masjid. Masjid yang ada di Kuba sebagai masjid pertama oleh baginda Rasul. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang beriman, orang yang mengaku beriman kepada Allah, pada Rasulullah dan hari akhir, maka dalam kehidupannya harus memperhatikan tempat ibadahnya. Dalam kehidupannya dia harus bagaimana menghidupkan ritual-ritual agamanya. Sebab jika hanya pengakuan, klaim secara lisan, dia katakan orang beriman, tapi tidak pernah memperhatikan bagaimana perkembangan masjid, bagaimana kemudian ritual sehari-hari seperti sholat atau rukun Islam yang lain, maka cepat apa lambat orang tersebut telah menghancurkan bangunan agama. Karena itu Rasul menunjukkan sekali lagi, perhatikanlah tempat ibadah. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah, ketika terjadi peristiwa hijrah tersebut, dan ini merupakan hadis fi'liyah, semua mengakui itu, semua memandang dan menyaksikan itu. Hal strategis kedua yang dilakukan oleh baginda Rasul adalah melakukan al-ikha, mempersatukan antara muhajirin dan ansor, mempersatukan antara klan, antara suku yang berbeda, Aus dan Khazraj, misalnya ada di Madinah yang sudah perang ratusan tahun, dipersatukan oleh baginda Rasul. Karena apapun kita bangun tempat ibadah, tetapi jika pemeluk agamanya, bil khusus umat Islam, masih hidup dalam perpecahan, maka sia-sia juga tempat ibadah itu. Boleh jadi tempat ibadah hanya simbol juga. Kenapa? Orang berperang, perang saudara. Sehingga boleh jadi karena perang itu banyak tempat ibadah yang jadi korban ikut dirusakkan. Nah inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul, dan itu menjadi PR buat siapapun hingga akhir zaman nanti. Perhatikan dua hal ini. Dan sekali lagi para jamaah, inilah yang tertera dalam konsep ummah wahidah tersebut. Itu yang dicita-citakan oleh Al-Quran, dan itu juga yang diikhtiarkan secara maksimal oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini para jamaah dirahmati Allah, ini salah seorang tokoh ya yang kebetulan juga bukan orang Islam, tapi untuk ilmu dia rajin memperhatikan konsep ummah ini. Ada namanya Dr. Jaka Sutapa. Bahkan kalau tidak salah beliau termasuk pendeta. Ya, Pak Dr. Jaka Sutapa ini melihat dari segi historis sejarahnya para jamaah. Konsep wahidah ini ternyata itu ayat-ayatnya turun berkaitan konsep ummah wahidah, misalnya seperti salah satu kami baca tadi di dalam An-Nahl ayat 93 seperti tadi misalnya, dan yang lainnya. Itu pada fase ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada pada periode Mekah. Ya, ada namanya fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Kalau kita buka buku sejarah para jamaah ya, Rasul sebelum hijrah ke Madinah berada di Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Kalau 13 dibagi 3 jadinya berapa penggalannya? Ya, sekitar setiap 4 tahun. Jadi inilah menjadi harapan beliau. Jadi beliau ingin sekali ketika wahyu ini sedang berproses turun,
bagaimana kekuatan harus digalang. Yang sudah ada ini jangan berpecah. Bila perlu yang luar masuk ke dalam, sehingga semakin banyak jumlah umat Islam ini. Jangan sudah ada ini kemudian ada hal-hal sedikit akan menjadi pecah keropos, sehingga Islam tentu tidak akan menjadi kekuatan yang besar. Nah ini sekali lagi pada periode Mekah pertama, kedua dan ketiga katanya. Kemudian sekarang ummah wasaton. Ini kapan terjadi? Kalau menurut penilaian dan telah dari Dr. Jaka Sutama ini Al-Mukarramun, itu terjadi pada masa periode Madinah awal. Ya, masa periode Madinah awal, terutama ketika hukum Islam termasuk ya sifatnya amaliyah ya, hukum-hukum fikih sifatnya amaliyah itu sedang berproses turun. Ya, misalnya seperti perintah sholat itu setahun sebelum Rasul hijrah. Nah setelah Rasul hijrah, terutama pada tahun kedua hijrah itu sedang turun perintah puasa, perintah zakat, dan termasuk juga turun ayat berkaitan dengan perubahan arah kiblat. Ya, terutama di ayat ini tadi yang kami baca atau kami sampaikan di awal, yakni Al-Baqarah 143. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah wahai umat Islam, kami menjadikanmu sebagai umat wasato, umat pertengahan, ya, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian ini menjadi saksi, menjadi syahid, menjadi syuhada 'alan nas bagi manusia yang lain. Dalam hal ini tentu ya orang yang selain beragama Islam. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul pun yakni Nabi Muhammad SAW menjadi saksi buat kalian, baik umat Islam ini. Nah disinilah menariknya para jamaah dirahmati Allah. Namun sebelum kami sampaikan penjelasan lebih lanjut, ini sekedar sederhana ya yang terjadi belakangan ini. Mungkin bagi al-mustami'in, para hadirin yang senang menonton tayangan olahraga di TV, kalau kita perhatikan misalnya kan, antara misalnya ketika terjadi pertandingan sepak bola dengan badminton, kita lihat saksinya, kita lihat jurinya, wasitnya, ya. Apa bedanya kira-kira? Ada perbedaan tidak? Kalau dalam pertandingan sepak bola, wasitnya, jurinya itu selalu mengikuti dinamika kemana bola ini bergerak, ya tidak? Ketika bola di tengah, dia lari ke tengah. Ketika bolanya ke kanan, ke sayap kanan, ikut dia. Makanya kalau kelas-kelas tiang pribadi ini kalau jadi wasit sepak bola tidak mampu rasanya. 10 jam aja sudah, Masya Allah, mungkin jantung ini kayak apa rasanya. Karena harus kita kuat lari, mengikuti kemana arah gerak bola ini menggelinding, berputar. Kemudian kita bandingkan hal yang berbeda dengan ketika badminton misalnya. Apakah wasitnya, jurinya berikut seperti sepak bola keliling kemana pukulan kok itu jatuh apa tidak? Tentu tidak. Di mana dia duduk? Apakah di pojok kiri, pojok kanan atau di tengah? Kita lihat semua sang jurinya berada di tengah, wasitnya berada di tengah. Makanya rupanya kata wasit di Indonesia ini kami yakin diambil dari kata wasat ini. Jadi dari kata wasato ini artinya pertengahan. Ini yang menarik. Kenapa si juri, si wasitnya harus berada di tengah ketika badminton, dan ketika sepak bola dia ikut? Sekali lagi, tentu tiada lain agar pandangannya si juri, agar penglihatannya si wasit ini harus tetap melihat secara adil, sehingga ketika keputusan diberikan apakah bola ini kena garis atau keluar garis benar-benar tepat. Makanya maaf, dalam kasus badminton itu dia agak tinggi dan berada di tengah, tidak lebih 1 meter ke si A atau 1 meter ke si B, harus di tengah. Kenapa? Kemana arah bola jatuh, ya terutama kok yang dipukul oleh sang olahragawan itu atau sang ahli tersebut dalam bidang olahraga itu akan diikuti, sehingga dia bisa putuskan sesuatu secara adil. Tentu kalau dia berat sebelah membela salah seorang, maka pasti akan diprotes, dianggap akan menjadi tidak adil, sehingga tentu keputusannya dianggap tidak meyakinkan atau tidak kredibel, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun tabe mungkin pernah pelungguh dengar salah satu almarhum, kita sebut kalau sudah meninggal ya, Diego Maradona dari mana itu?
Argentina tahun 86 kan, membawa Argentina juara 1 Piala Sepak Bola Dunia kan. Pernah terkenal sebagai tangan Tuhan dia ya, tangan Tuhan. Nah, ini terlanjur diputuskan oleh wasit. Padahal infonya sebenarnya ketika dia menyundul dan menjadikan Argentina juara 1 dunia saat itu dalam bidang sepak bola, ya dalam cabang olahraga sepak bola, sebenarnya kena tangannya si Diego Maradona. Ya, bukan kepalanya, tetapi dilihat oleh wasit ini adalah kepalanya, sehingga masuklah dan dianggap sah. Ya, walaupun di belakang kemudian diprotes banyak orang, tapi keputusan si wasit, si hakim ini tidak bisa diganggu-gugat. Makanya akhirnya terkenal istilah tangan Tuhan sampai hari ini. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, terkait sekarang juga dengan masalah umat wasaton bagi umat Islam kita ini. Nah, di sini di dalam tafsir ya yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi, di mana di sana beliau jelaskan arti kata wasat yang sesungguhnya. Jadi wasat ini, kenapa sesuatu itu disebut wasat ya? Karena hal tersebut adalah atau hal itu merupakan yang terbaik dari bagiannya yang lain. Maka ketika kita katakan misalnya air ini ya, ketika kita masak kemudian buat menjadi sebuah minuman manis, maka sari-sari utamanya yang baik yang kita minum membuat kita sehat, membuat kita bisa beribadah dengan baik, kemudian juga bisa bekerja dan sebagainya, maka hal yang terbaiknya inilah disebut dengan wasat. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu juga disebut wasat manakala posisinya di tengah. Nah, umpama kalau kita makan begibung niki misalnya, kalau tradisi begibung di Nusa Tenggara Barat ini kan ada nari nampan di tengah ini, ya pelan-pelan kita makan dari pinggir. Sesungguhnya kita akan bersama-sama mencari yang terbaik dari bagian tengahnya itu. Jadi wasat ini sesuatu yang berada di pertengahan. Dan biasanya ya ini yang kita lihat sehari-hari, mohon maaf sederhana sekali para jamaah. Ketika ada tukang yang memberikan kita tambahan nasi dan sebagainya, umumnya tidak diletakkan di salah satu piring atau di depan bagian seseorang dari kumpulan jamaah yang sedang begibung tadi kan, pasti ditaruh di tengah. Supaya apa? Supaya semua bagian, semua orang ini bisa mengambil pelan-pelan. Tapi kalau ditaruh di salah satu dari orang tersebut, boleh jadi yang lain curiga, loh kok kita diremehkan oleh yang membawa tambahan kando ini, nasi ini misalnya. Jadi bagian tengah tempat berkumpulnya sesuatu yang baik itulah disebut dengan wasat. Ini menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kemudian yang kedua juga Al-Mukarramun dirahmati Allah, jika ada sebuah benda punya dua tepi, maka sesuatu yang berada persis ya, yang menjadi eksis, menjadi poros dari dua tepi itu, itulah disebut dengan wasat juga. Mohon maaf kalau misalnya kita bicara kalau hewan yang punya tangge atau tanduk itu, ya mana wasatnya berdasarkan teori dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini? Apakah di tanduk kanannya apa tanduk kirinya? Ya kalau kita bicara konteks kepalanya hewan, berarti antara tengah-tengahnya itu, ya berarti di atas kepalanya kan, seperti itu. Inilah secara bahasa Al-Mukarramun yang dirahmati Allah. Nah, di sini nanti akan kita lihat bagaimana umat Islam ini disebut sebagai ummah wasat. Nah, umat Islam Al-Mukarramun dirahmati Allah disebut sebagai ummah wasat, ya ternyata semua unsur yang ada makna wasat secara bahasa ini ada pada umat Islam. Nanti kita coba lihat ya apa maksudnya hal semacam itu. Nah, kalau misalnya tadi wasat ini bagian terbaik. Dalam hal ini para jamaah kita harus bangga satu sisi, berarti kita umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan agama tauhid yang namanya juga Islam ini sejak zaman Nabi Adam sampai zaman ya akhir zaman Nabi Muhammad SAW dan kita ini, maka alhamdulillah kita patut berbangga. Dari umat-umat yang ada sejak pertama manusia hidup di planet bumi ini, maka umat Islam inilah ummah wasato ini. Umat Islam inilah bagian yang terbaik dari seluruh agama yang pernah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas bumi ini. Ini patut kita berbangga. Ya, meskipun demikian ada juga apakah ada yang menerima yang lain? Tentu ada juga yang menolak.
Wah, you datang belakangan ngaku-ngaku paling baik, saya duluan hidup. Ya kan biasa kan seperti itu. Ya biasanya kayak dalam sebuah keluarga, ya logikanya anak terakhir ini dia termasuk yang melihat ya semua kakak-kakaknya atau apapun, dan apa istilahnya umumnya ya perkembangan ekonomi, kejayaan orang tuanya itu pada puncaknya umumnya. Kan jarang, mohon maaf, ketika anak pertama itu tiba-tiba bapaknya dilihat udah jadi gubernur atau jadi presiden, kan jarang. Pasti ya pertama dalam proses-proses dulu. Umumnya anak-anak terakhir biasanya itu kadang-kadang berada pada puncak itu. Inilah logika yang satu sisi masuk akal dalam konteks agama Islam. Al-Mukarramun dirahmati Allah. Nah, di sini perlu kami sampaikan apa makna al-wasat ini yang kaitannya lebih lanjut dengan umat Islam ini. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Islam ini atau umat Islam ini sebagai ummatan wasato itu? Apa tujuannya? Nah, di sini Al-Mukarramun ya menurut ya Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar yang beliau tulis ya, itu beliau katakan sesungguhnya bahwa bukan tujuan utamanya posisi tengah itu sesungguhnya. Jadi Allah memang telah mendesain, merencanakan bahwa umat Islam ini sebagai umatan wasato, tapi tujuannya tidak semata-mata untuk posisi tengah itu sendiri. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar dari posisi tengah itu. Ada hal yang jauh lebih baik dari posisi tengah itu. Ya. Apa tujuan yang mulia yang lebih baik dari posisi tengah itu? Tiada lain agar umat Islam ini mampu hadir sebagai ummah yang terbaik. Kenapa? Karena mampu melihat dua sisi dari segala sesuatu itu secara seimbang. Ibaratnya kita ini dihadirkan oleh Allah para jamaah di akhir zaman ini sebagai wasit, sebagai juri seperti tadi, agar melihat keseimbangan yang ada di antara pemeluk agama-agama lain. Inilah tujuan utamanya. Jadi bukan hanya sekedar posisi tengah itu semata. Mana contohnya? Al-Mukarramun begini, sebelum kami jelaskan ini dulu, pernah kami mendengar pengajian, mungkin pernah juga kami sampaikan, kami lupa apakah di majelis ini atau di tempat lain begitu, bahwa salah satu kiai, ya bahkan disebut kiai embeling ya, apa namanya kiai embeling ini, di daerah Jawa Timur, namanya Kiai Haji MH Ainun Najib atau disebut dengan Cak Nun. Beliau pernah menyampaikan pengajian begini para jamaah, terkait dengan mungkin lebih agar secara sederhana memudahkan kita pemahaman ini. Jadi intinya bahwa Nabi Muhammad SAW ini betul-betul turun sebagai penyempurna, termasuk Al-Qur'annya, kitab suci yang kita jadikan pedoman utama ini, penyempurna bagi agama-agama lain, termasuk fisik beliau katanya. Mana contohnya? Jadi kita tahu bahwa di antara kitab samawi yang pernah diturunkan oleh Allah, di samping sekian banyak suhuf seperti suhuf yang disampaikan atau diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, ada juga ya apa namanya kitab suci ya yang telah dihadirkan oleh Allah, misalnya seperti Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita kaji kitab Taurat para jamaah, ini juga tafsir ini menjelaskan nanti, ternyata Taurat ini lebih banyak kandungan hukumnya daripada aspek-aspek yang sifatnya ihsan, sifatnya apa ya, kelemah lembutan. Hukumnya banyak sekali dan sifatnya kaku. Ya sayang sekali, memang paling baik kalau ada Taurat asli kita kaji untuk membuktikan ini. Kenapa? Satu contoh, kita sering mendengar para tuan guru, para masyayikh kita kalau memberikan pengajian tentang hikmah Isra Mi'raj, sebentar lagi nih, tinggal 1 bulan kurang lebih kan. Jadi kita sebagai umat Islam sholat dalam sehari semalam hanya 5 kali. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam dan kaum Yahudi, itu berapa? 50 kali. Karena memang ajaran mereka tentang hukum ini ketat sekali. 50 kali sholatnya saja. Terus berikutnya juga, mereka ini kalau sholat yang sesungguhnya, ajaran dasar dari ya Yahudi ini, sebagaimana dalam kitab Taurat ini ada yang kami simpulkan dari tafsir yang di depan ini. Jadi mereka akan disebut sah sholatnya harus di tempat ibadahnya. Kalau kita misalnya mau sholat sunnah, tahajud, apa harus di masjid? Boleh gak kita sholat di rumah sakit? Boleh gak kita sholat di sawah? Bahkan untuk kita kecil dulu, jauh dari musola masjid ya, diajak kita
di atas kelangsa itu kita sholat. Sama nenek moyang kita dulu waktu kita kecil kan, gelar pokoknya kita pastikan tidak ada kotoran, bisa. Karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan tanah, hamparan tanah bumi ini sebagai tempat sholat yang suci. Ya tentunya kita hilangkan secara zohirnya apa gitu. Tapi Yahudi tidak boleh, dia harus tempatnya dan tidak diterima. Kemudian yang kedua para jamaah, hal yang lain lagi misalnya, ketika mereka apa istilahnya terkait dengan persoalan makanan. Jadi orang Yahudi pun bahkan makanan-makanan yang baik itu pernah diharamkan oleh Allah kepada mereka. Kenapa? Karena dulu mereka ini pagah. Makanya kita kalau kecil, kalau di sekolah kan di madrasah dulu, luit tabekatuan kepada masyayikh kita, kepada ustadz kita, lah Yahudi kamu katanya kan. Karena memang dulu memang Yahudi ini dalam sejarahnya betul. Ya diberikan ini harus begini, berketuan kenapa begini, kenapa begini. Akhirnya Allah memberikan ukubah kepada mereka. Hal-hal yang baik itu pernah diharamkan makanan yang baik kepada mereka sebagai hukuman kepada mereka. Kemudian juga para jamaah, jika mereka badannya terkena najis, maka tidak bisa dibersihkan dengan air. Coba. Jika pakaiannya terkena najis, maka tidak cukup dengan air untuk membersihkannya. Tetapi mereka itu apa? Gunting, potong bekas bajunya yang kena itu. Makanya harus bagaimana supaya tidak kena sama itu, sama kotoran. Ya kalau kita alhamdulillah. Bahkan ketika mereka berdosa besar para jamaah, untuk tobatnya apa? Seperti cara orang Jepang itu melakukan harakiri, bunuh diri. Itu bentuk tobat terbesarnya mereka orang Yahudi. Tapi di Islam apakah seperti itu? Alhamdulillah kita telah diberikan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat kesulitan-kesulitan seperti yang telah diberikan kepada kaum Bani Israel atau kepada kaum Yahudi Bani Israel yang dianu oleh pada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian para jamaah ini disimbolkan oleh Nabi Musa juga. Jadi beliau ini kemana-mana katanya nenteng pedang. Ini menurut pengajian yang kami dengar langsung, simak langsung. Kemana-mana bawa pedang beliau ini. Dan rambutnya maaf, agak bukan lurus ya, rambutnya agak bercabang-cabang besar. Yang namanya Nabi Musa ini. Ternyata sesuai dengan ajaran beliau. Jadi kehidupan beliau keras. Makanya kan beliau lahir saja bagaimana sayembara yang diberikan oleh Fir'aun. Siapa yang lahir laki-laki dari Bani Israel ini hukum mati. Dibunuh ibunya, anaknya juga dibunuh. Jadi kehidupannya keras sekali. Dan Allah juga telah membekali Nabi Musa ya, hidup dalam kehidupan yang keras itu dan badan yang keras juga. Makanya dalam Al-Quran kan pernah ketika beliau melarikan diri, lari dari Mesir karena ada pertentangan antara orang Mesir ya, anak buahnya Fir'aun dengan orang Bani Israel. Beliau belalah orang Bani Israel karena memang dia tidak salah. Tetapi pagah rupanya atau keras kepala orang dari pengikut Fir'aun itu, beliau hanya pukul 1 kali dan langsung meninggal. Makanya seandainya Nabi Musa hidup di akhir zaman ini, maaf ya, seandainya ini kita berandai-andai kata beliau MH waktu itu. Ya main tinju, nggak ada musuhnya di dunia. Kalau Mike Tyson kan 1 ronda kan berapa puluh kali baru musuhnya bisa pingsan. Kalau beliau 1 kali aja mati orang, bukan pingsan lagi. Artinya itulah yang terjadi. Nah berbeda sekarang misalnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau sebaliknya ya rambutnya itu lurus kelimis. Ya penampilan harus senyum dengan badan yang agak berbeda dengan secara jasmaniah dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan ajaran Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi disebut di sini ajaran Nasrani itu bahkan maaf terlalu idealis. Pokoknya intinya kita cinta kepada Allah. Masalah hukumannya nggak jelas. Bahkan di sini termasuk agama yang kasar-kasarnya disebut ya, ini dalam tafsir para jamaah. Yang paling longgar dalam banyak hal. Aturannya nggak jelas disebut. Ya, ini dalam keyakinan kalau kita bicara kajian teologi ya, seperti itu. Berbeda total. Nah, Nabi Isa dengan wajah yang kelimis, dengan wajah yang senyum, bahkan istilahnya selalu untuk hadir ingin memberikan keselamatan, senyum kepada orang. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini pertengahan dari kedua itu. Ya, jadi beliau ini rambutnya ikal, tidak bergelombang seperti Nabi Musa, tapi tidak sekelimis seperti Nabi Isa. Ajaran Al-Quran juga menggabungkan antara ajaran dari apa yang ada dalam kitab suci
Taurat dan dalam kitab suci Injil. Jadi antara pertengahan. Hukumnya jadi istilahnya mengambil yang terbaik dari kedua hal itu. Itulah sebabnya Islam ini disebut sebagai ummatan wasato atau umat yang pertengahan. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, ada hal yang menarik lagi. Ini sebagai satu bahan renungan juga. Kenapa Islam ini disebut sebagai ummatan wasato? Ternyata dari segi geografis, ini salah satu tokoh di Indonesia sudah wafat ya, Profesor Kunto Wijoyo, paling serius menulis tentang persoalan identitas politik umat Islam. Beliau tafsirkan ayat ini ya tentunya dengan makna sosiologis ya, antropologis di dunia saat ini. Karena Islam ini lahir terutama di daerah Arab ya, di mana di tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu posisinya pertengahan. Secara geografis pertengahan antara bangsa Romawi yang ada di Eropa, yang ada di barat, dengan bangsa Persia yang ada di daerah Iran atau daerah timur saat itu. Jadi posisinya pertengahan. Bahkan sekedar contoh para jamaah ya, kalau kita lihat peta atau globe bumi hari ini, posisi Indonesia kalau kita misalnya lihat peta dunia, di mana letak Indonesia? Apakah di utara apa di selatan? Ternyata Indonesia, bil khusus Pulau Lombok ini berada di selatan Katulistiwa. Dan kita berada di tenggaranya bumi ini. Di mana posisi Timur Tengah, khususnya posisi Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, ternyata di tengah. Coba pelungguh seriuk di sana. Di paling utaranya itu tentu ada Eropa dan ada Amerika atau benua Amerika. Yang paling selatan di benua Amerika itu ada daerah Meksiko tadi yang disebut ada pemain bola tadi itu kan, bagian selatan Amerika Latin. Sedangkan yang paling selatan di timur ini ada Sydney, Australia. Nah, sampai ada ilmuwan pernah kami baca para jamaah, apalagi dan adanya teori abrasi pantai sekarang ini. Coba pelungguh perhatikan pantai yang ada di pinggir misalnya di daerah Empenan, di daerah Labuan Haji, Labuan Lombok. Lama-lama air laut ini kan semakin mengambil tanah daratan ini, betul apa tidak? Sampai-sampai diperkirakan ketika saatnya kiamat nanti, bisa jadi Lombok ini tenggelam. Tapi entah hanya Allah yang tahu kapan. Sehingga yang tinggal ini hanya Timur Tengah ini. Jadi Kanada tenggelam, Amerika Serikat tenggelam karena abrasi pantai ini. Jadi air dari kutub utara ini mencair, es itu mencair, kutub selatan mencair semuanya. Sehingga kelama-lamaan pelan-pelan ini bumi ini, pelan tapi pasti dimakan oleh air laut. Lama-lama habis semua ini yang ada di mana? Ternyata itulah hikmahnya bahwa Timur Tengah ini, Islam ini dihadirkan di Timur Tengah, terutama mereka berdataran tinggi. Sehingga itu yang tidak termakan oleh pantai. Ini menurut Kunto Wijoyo. Nah, Al-Mukarramun dirahmati Allah, inilah yang menjadi bahan kajian buat kita, menjadi kesimpulan pada malam ini. Ternyata kita bangga sebagai umatan wasato ini tidak hanya karena secara geografis seperti itu. Yang tidak kalah menarik dalam surah Al-Baqarah sebagai penutup ini Al-Mukarramun, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara umat Muhammad ini ada di antara mereka yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami segala macam kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Begitu juga segala macam kebaikan yang ada di akhirat kelak. Wa qina adzabannar, dan hindari kami dari siksa api neraka. Apa maknanya secara umum para jamaah? Kita ini menjadi umat pertengahan, kenapa? Karena kita ini tidak melupakan dunia. Karena itu maaf jika ada jamaah kita yang berpikir ekstrim, saya ingin beribadah, tapi saya ingin lupakan kehidupan dunia ini, meninggalkan keluarganya, meninggalkan masyarakatnya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan bangsanya, sembunyi di hutan sana, tiap hari dia ngaji sendiri. Maka berdasarkan Al-Baqarah 201 ini, boleh jadi bukan itu cara yang terbaik. Kenapa? Karena dia untuk akhiratnya tinggalkan dunia ini, itu bukan cara yang tepat. Bukan cara yang wasato, bukan cara pertengahan. Atau sebaliknya juga, wah belum tentu ada akhirat. Jadi di dunia ini sembarangan. Ketika jadi pemimpin boleh jadi tidak memperhatikan pertanggungjawaban di akhirat kelak, semau-maunya. Ya untuk kepentingan ya mungkin tertentu dan sebagainya. Jadi kehidupan di dunia ini yang hanya hakiki katanya. Di akhirat kita mati ya sudah selesai, tidak ada akhirat. Kita tidak seperti golongan tersebut. Tetapi sekali lagi kita
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdoa dengan doa tadi, sekaligus mengingatkan bahwa umat Islam sebagai umatan wasato ini kehidupannya apa? Mengambil bagian yang ada di dunia ini, tidak melupakan akhirat. Begitu juga mengerjakan untuk akhirat dan tidak melupakan bagiannya ada di dunia ini, tetapi mengambil dua sisi terbaik dari kehidupan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatan wasato yang benar-benar akan bisa menjalani kehidupan ini secara seimbang. Dan alam qur'anmu dirahmati Allah, itulah sebabnya mengapa kita bisa menjadi saksi wa yakunar rasul alaikum syahida. Karena kita bisa menjadi penyeimbang. Sebab di antara agama-agama lain ada menyuruh umatnya tinggalkan dunia total. Nggak usah makan yang baik, nggak usah bekerja, cukup kau tinggalkan dunia ini. Sebaliknya ada juga mengajarkan pemeluknya, nggak usah istilahnya bekerja atau beramal terlalu banyak. Kerjakan di dunia ini saja, nggak ada akhirat itu. Itu pamaterialisme misalnya. Tapi yang terbaik dari umat Islam sehingga dia berhak menjadi wasit, menjadi saksi karena mengambil dua terbaik tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, kemudian juga kelemah lembutan, menggabungkan antara hukum, pengetahuan dengan konsep ihsan di dalam ajaran agama sehingga kita bisa menjadi umat yang terbaik, umat wasato, umat pertengahan tersebut. Mungkin ini dapat kami sampaikan pada kesempatan ini karena waktu, semoga ada berkahnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan harapan-harapan kita dan kita tetap diberi dan dipelihara dengan ilmu dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wala kullin soleh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdal hamidin, hamdas sabirin, hamdas syakirin, hamdar radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina fil malail a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan wa rizqan halala wa khairan katsira wa syarran ba'ida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minan najihin al faizin al mukhlasin. Allahumma ij'alna minan najihin al faizin al-mukhlasin fi jamil ikhtibarid dunyawi wal ukhrawi madal ayyami bikun fayakun. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.